إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini melaksanakan ibadah rutin kita. Salat yang mana di dalam salat kita melantunkan atau mendengarkan lantunan-lantunan yang terindah dari lantunan kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja bulan lalu kita lewati. Antum merasakan ikhwah di bulan Ramadan nikmatnya antum membaca Al-Quran? Rasakannya? Ah, masa? Buktinya menikmati apa? Bukti menikmati itu adalah pengen terus. Nah, dilihat dari sekarang siapa yang masih baca Al-Quran. Dan itu sekaligus merupakan alamatu qabulil a'mal, tanda diterimanya amalan al-hasanah ba'dal hasanah. Kebaikan diikuti dengan kebaikan berikutnya. Dan orang kalau sudah menikmati sesuatu, pecinta coto Makassar misalnya, pengen terus si coto. Itu kalau makanan kan. Pecinta kuliner ya. Antum nikmati tidak? Karena tidak semua yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu alasannya menikmati. Ada alasan lain bagus juga. Alasannya yang lain apa? Ma'rifatu fadlil a'mal, mengetahui keutamaan amal. Yang mana yang lebih tinggi tingkatnya ikhwah? Mengetahui keutamaan amal atau menikmati amalan? Dari sisi bagaimana bisa memberikan motivasi dalam beramal. Yang kedua lebih. Mau contoh? Mau contoh ikhwah? Ya, sebelum masuk ke pembahasan saya kasih pendahuluan dulu. Mau saya contohkan? Terus terang, jangan bohong, jujur. Kalau saya tanya, mana yang lebih antum sukai ketika berbuka puasa, jalan kote atau korma? Jujur ki. Jalan kote atau korma? Jalan kote. Kalau yang jawab korma saya tanya, dalam 1 bulan berapa dos habis korma?
Beli 3 kilo sampai sekarang udah habis-habis. Jalan kote setiap hari, tidak sah bukanya kalau tidak ada jalan kote. Itu orang Makassar itu, kayak tidak sah bukanya. Kalau tidak ada jalan kote, iya atau iya? Dari sisi keutamaan, mana yang lebih utama? Berbuka dengan korma atau berbuka dengan jalan kote? Korma. Kenapa antum lebih sering mendahulukan jalan kote? Karena antum menikmati jalan kote. Bagi antum lebih nikmat jalan kote. Korma, bagi antum memakan korma karena tahu keutamaannya. Jadi kalau antum sholat karena tahu keutamaan sholat, luar biasa, Masya Allah. Tapi lebih luar biasa lagi kalau antum sudah bisa menikmati yang namanya sholat. Kenapa antum nggak baca Al-Quran dari sekarang? Kemarin bisa selesaikan di dalam bulan Ramadan 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali. Imam Syafi'i 60 kali. Ada yang mempraktekkan 60 kali? Kenapa antum bisa selesaikan dalam 1 bulan 3 kali, 4 kali Al-Quran di bulan Dzulqa'dah ini? Ya. Sekarang sudah masuk Dzulqa'dah. Contoh, Syawal lah yang baru berdekatan kemarin. Antum bisa selesaikan 1 Al-Quran tidak? Itu karena keterbatasan pengetahuan antum hanya sekedar keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran itu nikmatnya luar biasa, ikhwah. Dan Al-Quran itu dia datangkan kepada Nabi SAW, diperuntukkan untuk umat yang kebaikannya luar biasa. Indah betul Al-Quran itu. Nikmat betul Al-Quran itu. Dan mengalahkan seluruh lahwal hadis. Ungkapan-ungkapan yang melalaikan. Ungkapan-ungkapan yang membuat orang menjauh dari kebaikan. Dulu sebelum Al-Quran diturunkan, orang-orang musyrik, orang-orang kafir punya syair-syair, punya musik-musik, punya nyanyian-nyanyian. Nggak percaya? Itu kebiasaan mereka, nggak percaya. Ketika hari raya Idul Adha, Abu Bakar berkunjung ke rumah Nabi, rumahnya Aisyah. Di situ ada jariyatan, budak-budak perempuan kecil yang mereka bernyanyi dengan menggunakan duf, gendang. Ya, tahu duf ya? Gendang. Kalau Indonesia biasa kalau salawatan itu pakai gendang. Abu Bakar masuk ke rumah Nabi. Maka Abu Bakar serta-merta mengungkapkan ungkapan yang sudah terkenal di karangan para sahabat. Ma'ruf. Makanya Abu Bakar tidak tanya lagi. Apa hukumnya ini? Nggak tanya. Sekarang orang masih memperselisihkan, ya, mendebatkan hukumnya. Abu Bakar di hadapan, bukan di hadapan sahabat, di hadapan Nabi, ada Nabi di situ. Nggak tanya dulu Nabi, ya Rasulullah ini hukumnya apa sih? Kok ada di sini? Tapi Abu Bakar langsung menghukumi mizmar syaitan, seruling syaitan. Dalam riwayat yang lain kata Abu Bakar, amizmarus syaitan fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada seruling syaitan di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, da'huma. Wahai Abu Bakar, biarkan mereka. Berarti boleh. Tapi apakah hukum boleh ini berarti umum? Tidak. Lihat kejadiannya
Hukum asalnya dia adalah seruling-seruling syaitan. Dalam kondisi ini Nabi mengatakan, da'huma, biarkan ya Abu Bakar. Fa inna likulli qaumin idan. Karena setiap kaum memiliki hari raya. Wa hada iduna. Ini adalah hari raya kita. Berarti Nabi membatasi pembolehannya di hari raya. Itu pun para ulama menyebutkan karena asalnya tidak dibolehkan, maka para ulama memberikan batasan sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis. Satu, yang menggunakan anak-anak dari kalangan wanita, bukan laki-laki, biduan, bukan. Kemudian menggunakan alat duf, gendang. Kemudian dilakukan di hari raya. Makanya Nabi tidak mengatakan hukumnya berubah, hendak. Dalam kondisi ini hari raya kita, biarkan dia. Ada dua kondisi yang dibolehkan dalam kondisi dalam perkara ini, dalam konteks seperti ini, yaitu dalam hari raya dan walimatul ursh, walimahan. Jadi kalau ada walimahan ikhwah, di kalangan akhwatnya ada seperti itu, jangan diingkari. Karena Nabi SAW mengatakan da'huma, biarkan. Karena ini kita sedang pesta. Maka itu kebiasaan, kita kembali kepada pembahasan kebiasaan yang terjadi di zaman jahiliyah. Ada yang namanya nyanyian, ada yang namanya musik, ada yang namanya lantunan-lantunan, ada yang namanya syair. Datang Al-Quran, saya tanya, lebih baik atau tidak? Lebih baik atau tidak, ikhwah? Para penyair langsung tunduk. Orang kafir mau nuduh ini syair, orang kafir mengatakan wa ma huwa biqauli syair, bukan ucapan penyair. Bukan ucapan penyair. Mau dikatakan dukun, oh dukun mungkin ini Muhammad ini. Wa ma huwa biqauli kahin, bukan ucapan dukun. Jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Orang-orang kafir sampai mendatangkan penyair handal mereka. Kalau kita kembali kepada kisah-kisah terdahulu, orang musyrik mengeluarkan penyair handal Utbah bin Rabi'ah, diungkapkan syair-syair kepada Nabi untuk mengalahkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi tinggal baca ayat sampai kepada ayat fa'in a'radu, kalau mereka berpaling, faqul anzartukum sa'iqah, katakan aku mengingatkan kalian dengan petir mithla sa'iqatu 'adi wa thamud, mithla sa'iqati 'adi wa thamud, seperti petir yang menyambar kaum Thamud, kaum 'Ad dan kaum Thamud. Langsung nggak berkutik penyairnya, takut dia. Langsung kembali kepada orang-orang kafir Quraisy, gemetar, nggak bisa ngomong. Orang kafir Quraisy berharap, wah ini kembali bawa berita baik, ini kalah nih si Muhammad nih. Tapi ternyata apa? Ternyata ketika ditanya apa jawaban Muhammad, bisa dia kalahkan, bisa dia bawa tandingan syairnya, apa katanya? Nggak ngomong dia. Ngomong kamu, dipaksa oleh orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya, apa dia katakan? Saya tidak tahu kecuali si Muhammad sebut petir, petir, petir saja. Saking takutnya, ketakutan dia, diancam oleh ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Jadi kembali ikhwah, mana yang lebih baik
Al-Quran atau senandung lainnya. Al-Quran didatangkan untuk menyaingi itu semua, berada di atas itu semuanya. Maka kita perhadapkan pertanyaannya satu, kita perhadapkan dengan pertanyaan ini. Nggak usah bingung dengan perselisihan yang aneh-aneh. Kita hadapkan dengan pertanyaan ini, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian mau mengganti yang Allah sudah berikan? Apakah kalian ingin mengganti dengan yang lebih rendah, dengan sesuatu yang Allah sudah buat lebih baik? Ini ada yang rendahan nih dulu, ada yang namanya ini, ada yang namanya ini, lahwal hadis ya. Terus Allah datangkan yang lebih baik, kita mau ganti lagi? Nggak usah ribet-ribet masalah. Betul juga ya, hukumnya betul juga. Jawab dengan hati kita, mana yang lebih nikmat ketika kita membaca Al-Quran atau kita melantunkan senandung-senandung yang disebut oleh para sahabat mizmar syaitan? Mana yang lebih enak? Buka akal kita ketika kita membandingkan Al-Quran tempatnya di mana dan mizmar syaitan tempatnya di mana. Al-Quran sebagai pembuka pintu kebaikan, sedangkan mizmar syaitan sebagai pembuka pintu kejelekan. Tidak ada Al-Quran di tempat itu kecuali kebaikan. Al-Quran tempatnya di pasar atau di masjid? Ayo, di masjid. Orang baca Al-Quran berpakaian rapi, memakai minyak wangi dalam keadaan suci atau dalam keadaan kotor. Al-Quran dibaca untuk dipertontonkan atau untuk ditadaburi. Seorang baca Al-Quran berpakaian rapi atau dengan membuka aurat. Seorang membaca Al-Quran dia dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Seorang membaca Al-Quran apakah mau ridho, rela dirinya sambil memakan dan meminum makanan dan minuman haram? Al-Quran tidak pernah berdampingan dengan itu semua. Coba Maki baca Al-Quran, haus, minum alkohol, ada? Pernah dapati? Pernah dapati begitu? Ada alkohol sampingnya. Ya. Berbeda dengan mizmar syaitan, seruling-seruling syaitan. Ya. Ini pakai akal aja. Di mana ada nyanyian, di mana ada musik, selalu berdampingan dengan hal-hal yang buruk. Ya atau tidak? Ada nyanyian di masjid? Ya. Rame-rame di masjid nyanyi, yang dikomplain sama masyarakat lah. Tidak bakalan, nggak cocok juga tempatnya di masjid. Tempatnya di mana? Di tempat-tempat semakin jelek tempatnya, semakin ramai di situ. Apa yang paling ramai? Konser-konser di tempat-tempat, ya tahu sendiri kan, di bar-bar. Didampingi apa? Minuman keras. Didampingi apa? Pendamping-pendamping yang haram. Berpakaian apa? Ada pakai jubah? Ada orang masuk bar pakai jubah? Hah? Karaokean pakai jubah, pakai songkok, pakai cadar ada? Pernah dapati? Atau pakai jilbab lah? Jilbab pendek aja, coba cari jilbab pendek. Iya. Yang ada orang buka-bukaan. Di zaman sekarang katanya kita harus transparan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Iya, tapi bukan aurat. Ini kamu kata-kata ini dijadikan umum, aurat yang dibuka. Harus transparan, buka-bukaan. La ilaha illallah. Dari sini sudah tahu perbedaan ikhwah? Bertentangan.
Saya akan bacakan beberapa ucapan di sini. Dari ucapan para ulama, ada yang mereka mengatakan Al-Quran wal ghina, Al-Quran dengan nyanyian itu la yajtami'ani abadan, nggak pernah ketemu. Sebagaimana tidak pernah ketemunya air dengan minyak. Pernah satukan air dengan minyak, ikhwan? Pernah? Pernah nggak? Bisa menyatu tidak? Antum aduk-aduk nanti terpisah lagi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laysa yajtami'an. Kecintaan kepada Al-Quran dan kecintaan terhadap senandung atau melodi nyanyian di dalam hati seorang hamba nggak bakalan pernah tergabung. Pernah dapati ahlul Quran, dia juga artis penyanyi terkenal? Pernah? Nggak bisa, karena keduanya berbeda. Beliau juga berkata, innal Quran wal ghina la yajtami'ani fil qalbi abadan lima bainahuma min at-tadad. Al-Quran dan nyanyian gak bakalan ketemu selama-lamanya karena keduanya berlawanan. Ya. Kalau ada yang masih tanya dalil, nah ini biasanya orang, mana dalilnya? Ya. Kan biasanya orang begitu. Kenapa kita sampaikan tadi hal-hal yang terkait dengan akal kita? Kadang akal kita sudah mengingkari, tapi karena sifat pengen membenarkan apa yang dia miliki, akalnya sendiri dia apa? Dia tolak, dia tidak gubris. Akalnya sendiri. Ya manusia yang berakal bisa membedakan ya. Bisa membedakan orang-orang yang ahlul Quran dengan ahlul ghina, ya. Bisa membedakan. Tapi ya manusia kadang masih cari-cari dalih. Mana dalilnya bede? Ayatnya balik, hadisnya balik. Mana tidak ada disebut di situ. Bahkan ada yang menantang, coba sebutkan hadisnya. Ya padahal jelas. Tidak ada satupun perkara di dalam agama ini kecuali semuanya sudah dijelaskan dalam kitab dan sunnah. Cuma ente yang nggak paham. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyadhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan penuh dengan kelalaian, permainan, senda gurau, nggak ada manfaatnya. Ada nggak manfaatnya? Ada orang sekarang menganggap ada manfaatnya. Baca Al-Quran dia nggak pernah kelihatan menangis. Pas dengar lagu sampai nangis. Ini biasanya penyakitnya ibu-ibu. Iya, sampai nangis-nangis. Padahal kadang lagunya berlebihan, mengandung kesyirikan. Kalaupun ada kebenarannya, itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Cuma kamu nggak paham bahasa Al-Qurannya. Ya, nggak paham isyarat-isyaratnya. Seperti panitia sekarang nggak paham. Saya batuk dari tadi nggak ada air minumnya. Afwan, kembali ke kaidah tadi. Zaman sekarang harus belak-belakan, terang-terangan. Afwan ya.
Ambil supaya nggak terlalu tegang. Nggak ada manfaatnya. Bahkan kadang mengandung bentuk apa? Berlebihan, kesyirikan. Mungkin Tuhan mulai bosan. Coba bayangkan, mensifatkan Allah dengan sifat bosan. Boleh atau tidak ikhwah? Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mana nama Allah bosan? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, di dalam pengaturannya. Nggak pernah bosan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rezeki, di dalam memberikan ini, tidak pernah. Oh, itu sudah dianggap lagu luar biasa, paling bagus sudah. Ya kan? Jadi dari sisi akal saja jelas sekali kalau bahasa Arabnya itu pepatah Arab yang sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia juga itu dari ungkapan Arab ya. Hukum senandung-senandung seperti ini itu hukumnya sebenarnya seperti kasyamsi fi ra'yati an-nahar. Bagaikan matahari di siang bolong, itu terjemahannya. Tahu matahari di siang bolong? Enggak ada awan yang menutupi. Tanya Meki kepada pemabuk. Tanya Meki. Geng di kampung tak? Tanya Meki. Mana kita suka? Anak tak? Jadi penghafal Al-Quran? Ya. Atau jadi penyanyi? Mana nak suka? Tidak ada seorang bejat sekalipun kecuali dia juga cinta sebenarnya ingin menjadi orang baik. Cuma dia tidak melakukan, kan itu bedanya. Kalau masalah niat ikhwah, apa bedanya niat kita dengan niat mereka? Tapi karena mereka sudah terjerumus ya, dihias-hiasilah pakai dalil-dalil. Sekarang permasalahannya bukan ada dalil atau tidak. Permasalahannya sekarang benar tidak dalam berdalil. Kalau masalah ada dalil atau tidak, semuanya ada dalil. Antum tahu, orang berbuat syirik ada dalilnya atau tidak? Hah? Orang musyrik menghalalkan syirik dengan alasan mereka mengatakan ini bukan syirik, ini tawassul. Iya atau iya? Pelaku riba, mereka mengatakan riba haram atau tidak? Riba haram. Tapi ini jual beli. Mereka mengatakan apa? Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli ya sama dengan riba. Orang yang menghalalkan zina, mereka mengatakan zina halal atau tidak? Tidak, tapi mereka poles. Kalau ini bukan ini mut'ah. Kan pakai bahasa lain. Sebenarnya lagu yang tidak boleh itu bukan itu yang lagu yang ini, lagu yang ini, lagu yang ini. Tapi kalau untuk dakwah, makanya ada apa? Nada dan dakwah. Ada yang sebut nama penyanyinya. Ya, nggak bakalan nyambung. Ya. Lahwal hadis, tujuan lahwal hadis itu liyudhilla an sabilillah bighairi ilmin, memalingkan, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Itu tujuan utamanya, tanpa ilmu. Coba dari deretan yang lagu yang disebutkan, ya, bagus, ada hal yang menyesatkan. Itu tujuan intinya. Wa yatakhidaha huzwa, dan mereka menjadikan senda gurau, olok-olokan.
Lihat Maki. Kira-kira kalau ada lagu tidak ada joget-jogetnya, seru enggak? Enggak laku. Enggak ada yang tonton, enggak ada yang panggil Ki. Lagu harus ada joget. Itu kan namanya olok-olokan. Coba orang baca Al-Quran, ada joget-joget. Semakin tenang, semakin khusyuk, semakin orang Masya Allah. Menangis, Masya Allah. Makanya wajar ayat ini ditafsirkan oleh para sahabat. Bukan satu sahabat. Mayoritas sahabat menafsirkan ayat ini huwal ghina. Dia adalah nyanyian. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bersumpah, walladzi la ilaha illahu huwal ghina, walladzi la ilaha illahu. Demi yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Demi Allah, Dia adalah nyanyian. Beliau ulang 2 kali. Demi Allah, Dia adalah nyanyian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, seandainya ayat ini yang dimaksud adalah bukan nyanyian, aku tidak tahu lagi apa yang dimaksud ayat ini. Masih nggak jelas. Masih mau ambil tafsirnya sahabatnya artis. Daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, itu kan ayat, hadisnya beda. Namanya orang selalu cari dalil, padahal satu dalil itu sudah mencukupi. Satu dalil sudah mencukupi. Hadisnya jelas. Salah satunya, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azif. Kurang jelas apa lagi? Akan datang nanti pada umatku. Kayaknya belum saatnya ini Ustaz dijelaskan ini. Nanti ribut lagi orang. Ya ini penjelasan sudah dari zaman Nabi. Kalau alasan ribut dulu Nabi itu di tengah-tengah kaum musyrikin, ribut mereka. Ya kalau mau ribut silahkan. Ini antara bainal ma'ruf wal munkar, antara kebaikan dan kemungkaran. Kita hanya bacakan ayatnya, dalilnya, sampaikan kebenarannya. Ada lagi orang mau menyampaikan kebenaran, mau dibawa ke ranah yang berwajib, yang berwenang, katanya, ranah kepolisian. Ya. Gimana caranya? Jadi Nabi mengatakan apa? Akan datang nanti pada umatku. Jadi umat, memang benar umatnya Nabi. Umat Islam. Aqwamun suatu kaum yang mereka akan menghalalkan zina. Yang nggak disebut zina, disebut mut'ah lah, nikah kontrak. Pernah dengar ya? Nikah kontrak. Saya bayar 10 juta untuk 4 bulan. Nah, habis itu ganti lagi. Ini sah katanya. Ini perbuatannya orang-orang Syiah asalnya. Pakai dalil juga. Sebagian sahabat melakukan katanya. Ya kan? Nikah apa? Mut'ah. Al-harir. Sutra. Gimana cara menghalalkannya? Untuk laki-laki tidak boleh pakai sutra tahu. Tapi kalau untuk pernik-perniknya saja. Nah. Wal khamr. Ada yang menghalalkan khamr. Ada sekarang? Ada, sudah pakai persen-persen. Itu khamr yang dilarang itu yang alkoholnya sekian persen gitu. Kalau sekian cuma sekian persen itu tidak memabukkan. Boleh-boleh saja. Dicampurlah jadi minuman. Bukan lagi minuman pemabuk, minuman penyegar. Itu kan namanya menghalalkan. Apa bedanya orang musyrik dulu mengatakan ini bukan riba, ini jual beli. Ini bukan syirik, ini tawassul. Ya. Dihalalkan sudah minuman keras. Tidak apa-apa aja untuk penyedap rasa. Ya kan?
Bagi sebagian yang sudah mengetahui bahwasanya pala ya, itu mengandung perkara yang memabukkan di dalamnya. Tidak enak kalau tidak pakai pala, Ustaz. Sedikit mau, tidak mabuk orang. Ya kan? Pernah dengar pembahasan tentang pala? Ya. Belum pernah? Ya, nanti dibahas. Kan seperti itu alasannya. Sekian persen tidak memabukkan. Padahal jelas sekali kullu muskirin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Yang namanya perkara memabukkan baik sedikitnya atau banyaknya haram. Kalau dia banyaknya bisa memabukkan, sedikitnya pun memabukkan. Kalau memabukkannya itu karena itunya, bukan karena kebanyakannya. Jangan sampai nanti kalau begitu makan haram Ustaz. Kenapa? Kalau banyak saya makan mabuk tongkak. Bukan. Karena itunya. Yang terakhir apa? Wal ma'azif. Alat-alat musik disebut loh. Nggak pakai isyarat lagi. Alat musik. Tapi itu mungkin Ustaz alat musik yang mungkin itu yang begini-begini. Pakai mungkin. Itu kan usaha apa? Istihlal, penghalalan. Para ulama di dalam masalah penghalalan, istihlal, penghalalan dalam hadis ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah dia menganggap al-hil, menganggap halal sesuatu. Halal di hukumnya. Tidak haram ji. Nah ini ada kelompok yang seperti ini. Tapi jarang-jarang ki. Tidak haram ji itu minuman keras sebenarnya. Itu ada ayatnya. Ya kan? Itu kalau orang nggak menelaah syariat secara utuh. Ya semua ada dalilnya. Orang minum khamr itu ada dalilnya loh, bolehnya. Apa dalilnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu masih boleh dan lebih baiknya tidak. Dulu khamr itu diminum di zaman sebelum Islam. Datang Islam mengharamkan khamr dengan cara perlahan. Setelah dibolehkan, setelah dibebaskan, hukum kedua dijauhi walaupun masih boleh. Kenapa? Masih ada kebaikannya. Banyak orang anggap masih baik ya. Nah, ini juga menjadi kaidah agama. Ini baiknya Ustaz, saya tuh kalau minum tenang gitu. Itu manfaat atau tidak? Manfaat. Lagi banyak utangku pas minum tenang. Ya tenang sementara, pas sadar kok tambah pusing kok. Ada orang tidak tenang kalau tidak merokok. Pusing kalau tidak ada rokoknya. Padahal terus terang. Lebih pusing kau mikirkan uang rokok. Kalau tidak mau terus terang dia berarti tidak jujur itu. Buktinya apa? Saya dapati beberapa perokok. Saya Ustaz pusing kalau tidak merokok. Bagaimana itu Ustaz? Pusing sekali kalau tidak merokok. Tapi di tempat lain bicara, lihat kita itu keluarga ya banyaknya belum lagi permintaan istri ini, permintaan istri, belum lagi rokoknya. Ini disebutkan rokok. Berarti pusing kau itu cari uang rokok. Ya. Iya atau tidak? Jadi masukkan. Ya. Tidak ada ketenangan ikhwah dalam perkara-perkara seperti ini. Alat musik ya. Tidak ada menenangkan. Walaupun alasannya apa tadi? Ada manfaatnya. Ada enggak manfaatnya? Ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Tapi dosanya, kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Itu ayat belum pengharaman itu. Masih pembolehan artinya apa? Masih boleh-boleh.
Afwan, ini sudah pengharaman ya. Sudah pengharaman. Wa itsmuhuma, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Diharamkan, tidak boleh lagi ya. Sebelumnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Berarti kalau tidak sholat boleh mabuk. Kenapa ketika sholat tidak boleh mabuk? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Dia tidak menyadari. Orang sadar saja khusyuknya luar biasa susahnya. Apalagi dalam kondisi mabuk. Kemudian turun ayat tentang pelarangan. Jadi kalau mau di ayat-ayat itu, kan sholat saja. Dapat dalilnya. Mau dalil tentang apa antum? Semua ada dalilnya. Kalau Anda tidak mempelajari syariat dengan sempurna. Kalau Anda hanya mengambil ya potongan-potongan saja, tidak belajar dari ahlinya. Kalau belajar dari ahlinya, datangkan dalil atau pemahaman dari para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam terkemuka ya, yang menghalalkan perkara tersebut. Memahami hal itu ada dalilnya. Imam Muhammad rahimahullah ta'ala ditanya tentang musik, nyanyian, kata beliau, mizmar syaitan ya. Seruling syaitan ya. Jadi kita buka akal-akal aja ikhwah. Nggak usah ikut ribut-ribut, diam saja. Lebih baik kita belajar, ikut kajian, pahami ya, dalilnya. Ini antum ikut komen-komen tambah bikin ribut saja. Bukan tempatnya, bukan lahannya dakwah di komentar. Lahannya dakwah itu di status. Ini saya beritahu cara bermedia sosial ya. Antum mau berdakwah, buat postingan faidah di status, selesai. Banyak komentar yang mengarah kepada debat, hapus. Nggak usah pikirkan antum nanti kalau dianggap ustadz saya kalah. Nggak usah pikirkan kalah menang. Debat itu bukan untuk kalah menang. Tapi yang antum inginkan manfaatnya. Apa manfaatnya kalau antum punya status diperdebatkan? Saya lihat status saya buat status yang anggap baik. Karena semua yang kita anggap baik belum tentu baik. Saya lihat, jazakallahu khairan, boleh disebar Ustaz, barakallahu fiik. Ini berarti komentarnya bagus. Ya. Kalau sudah ada yang mendebat, dia kritik, bukan kita tidak terima kritik. Saya kalau ada kritikan saya terima, tapi saya hapus statusnya. Kenapa? Bukan letaknya kritikan di komentar. Saya terima kok kritikannya untuk perbaikan diri saya. Ya. Jadi tidak usah ikut-ikut antum ya, komen-komen. Fahami saja, hindari, jauhi. Itu postingan yang paling bagus. Postingan yang bagus yang kedua adalah antum berbisnis. Jadikan media sosial sebagai lahan bisnis. Nggak ada insya Allah yang mendebat. Ready kembali. Pisang hijau, BTP. Itu luar biasa itu kebaikannya ikhwah. Jadikan sarana. Antum tidak ada rugi kalau antum ikut membagikan postingan teman antum yang seperti itu. Dan insya Allah akan mendapatkan apa? Pahala. Ya. Membantu saudara antum. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong, membantu seseorang selama seorang juga membantu saudaranya. Bantu dong saudaranya. Ini kalau faidah ada yang lagi viral, saya membagi deh, banyaknya mau bagi kan. Saya lihat itu dibagikan sampai 200-an 300-an deh. Kalau postingan tak faidah, tidak ada yang bagikan. Apalagi jualan, bisnisnya sendiri. Saya juga ada tonggak bisnisku. Coba sesama ikhwah saling membagikan ikhwah bisnis, masya Allah. Cari duit itu tidak mudah loh. Ya. Kadang sebagian ikhwah harus mengorbankan tidak ikut sebagian taklim untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika dia memiliki sarana seperti itu, bantu. Ya.
dan jangan malu. Ya. Ini sebagian sibuknya dengan komentar-komentar saja. Baik. Tapi saya kira cukup ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan ilmu kami. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi ikhwah sebagai penguat ya, pengokoh. Sampaikan secara lisan kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita kebenaran ini, dan jangan terlalu ribut-ribut ya dengan perkara yang ujung-ujungnya tidak memberikan manfaat. Baik, sekian dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.